1. Cerita inspiratif Afan, anak penjual es di Ponorogo yang penuh piala dan keberhasilan akademik. 2. Dari penjual es keliling ke ITB. Inspirasi pendidikan untuk semua. 1. Cerita inspiratif Afan, anak penjual es di Ponorogo yang penuh piala dan keberhasilan akademik. Kisah luar biasa Afan, seorang anak penjual es di Ponorogo, akan membuat Anda terkesan dan terinspirasi. Di balik rumah sederhana yang penuh dengan piala, tersimpan perjuangan dan bakat luar biasa yang tidak banyak orang sadari. Afan, seorang remaja berusia 19 tahun, telah meraih prestasi yang luar biasa, namun sayangnya, ia tidak pernah menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Afan, yang tinggal di Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, telah mengumpulkan ratusan piala dan trofi sejak masa kanak-kanaknya. Ia memulai perjalanannya dengan mengikuti lomba di sebuah mal di Madiun sebelum masuk sekolah dasar, dan sejak saat itu, bakat dan kecerdasannya mulai terlihat. Afan sangat berbakat dan selalu menjadi juara dalam berbagai lomba. Kami bangga dengan prestasinya, ujar Umi Latifah, ibunda Afan. Rumah mereka yang sederhana terlihat penuh dengan piala, yang menjadi bukti nyata dari kerja keras dan bakat Afan. Afan berhasil masuk ke Institut Teknologi Bandung, ITB, melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, SNBP. Sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat ITB adalah salah satu universitas bergengsi di Indonesia. Namun, di balik kesuksesan Afan, terdapat perjuangan yang tidak mudah. Keluarga Afan, yang berasal dari penjual es keliling, memiliki penghasilan yang terbatas. Umi Latifah, sang ibu, mengakui bahwa mereka tidak memiliki banyak uang untuk mendukung pendidikan Afan. Namun, dengan pengertian dan dukungan penuh, mereka memberikan kebebasan kepada Afan untuk mengejar impiannya. Kami selalu mendukung Afan untuk mengikuti lomba dan mengembangkan bakatnya. Kami bangga dengan prestasinya, meskipun kami tidak memiliki banyak uang untuk membiayainya, tambah Umi Latifah. Afan, sejak kecil, telah menunjukkan minat yang tinggi dalam membaca dan belajar. Ia gemar membaca buku Why, sebuah buku bergambar yang berisi pengetahuan dasar. Minat baca Afan yang tinggi telah membantu mengembangkan pemahamannya tentang berbagai hal. Afan sangat cerdas dan selalu ingin belajar. Kami selalu mendukungnya untuk membaca dan belajar, meskipun buku-buku tersebut tidak murah, kata Umi Latifah. Sayangnya, meskipun Afan telah mengumpulkan lebih dari 100 trofi dan piala, termasuk kejuaraan OSN tingkat nasional, ia tidak pernah menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Ayah Afan, Eko Yudianto, sering meminta keringanan biaya kepada pihak sekolah, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Kami selalu berusaha untuk meringankan biaya sekolah Afan, namun sayangnya, kami tidak pernah mendapatkan bantuan beasiswa dari pemerintah daerah, ungkap Eko Yudianto. Kisah Afan ini menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang terbatas. Afan membuktikan bahwa bakat dan kerja keras dapat membawa seseorang mencapai kesuksesan, meskipun dengan dukungan finansial yang terbatas. Dan inilah bagian yang paling menarik, meskipun Afan telah meraih prestasi yang luar biasa, ia masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah daerah. Bagaimana menurut Anda? Apakah pemerintah seharusnya memberikan lebih banyak perhatian dan dukungan kepada siswa berprestasi seperti Afan? Apakah Anda setuju bahwa bakat dan prestasi seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang ekonomi seseorang? Mari kita diskusikan di kolom komentar. 2. Dari penjual es keliling ke ITB. Inspirasi pendidikan untuk semua. Bukan hanya mimpi, tapi kenyataan yang nyata bagi Afan Ferdian Syahilmi, anak penjual es keliling, yang berhasil masuk ke ITB melalui jalur SNBP. Dalam sebuah rumah sederhana berukuran 6x 10 meter di Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, tampak seperti galeri piala. Ribuan trofi berjejer rapi di ruang tamu, mencerminkan perjalanan panjang dan kerja keras Afan sejak duduk di bangku SD. Piala-piala ini bukan hanya simbol kemenangan, tapi juga cerminan dedikasi dan ketekunan saya, ungkap Afan dengan nada bangga. Sejak masih duduk di kelas 10 SMA N1 Ponorogo, Afan telah menetapkan ITB sebagai tujuan utamanya. Saya selalu bermimpi belajar di Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian ITB, dan itu menjadi dorongan saya untuk selalu berprestasi, kata Afan. Tapi disinilah kontroversi dimulai, apakah keberhasilan Afan hanya didasarkan pada bakat alami, atau ada faktor lain yang berperan? Meski tidak mengikuti les privat, Afan menghabiskan waktu luangnya untuk belajar sendiri di rumah, seringkali sambil membantu orang tua menyiapkan dagangan es keliling. Saya suka membaca dan belajar sendiri. Seringkali, setelah membantu orang tua, saya langsung kembali ke meja belajar, tutur Afan. Dia juga aktif mengikuti berbagai kompetisi,
dari tingkat sekolah hingga nasional, yang semakin memperkuat keterampilannya. Namun, perjuangan Afan belum berakhir. Biaya pendidikan di ITB tidaklah murah, dan ini menjadi beban tersendiri bagi keluarganya. Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan meski telah berhasil masuk ITB, Afan dan keluarganya masih harus berjuang keras untuk membiayai pendidikannya. Ayah Afan, Eko Yulianto, mengaku khawatir tentang biaya kuliah. Namun, harapan masih ada. Kami sedang mengurus KIP untuk membantu biaya UKT. Prosesnya sedang berjalan, dan kami berharap bisa mendapat bantuan, ujar Eko. Bagaimana menurut Anda? Apakah keberhasilan Afan semata-mata karena usaha pribadinya, atau apakah ada faktor lain yang berperan? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.